Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya pada video sebelumnya, kali ini saya akan membahas sifat-sifat notasi sigma. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya, aktifkan lonceng notifikasi, klik like, share ke teman-teman kalian, dan berikan saran, komentar, kritik, pertanyaan di kolom komentar. Sifat-sifat notasi sigma. Sifat pertama, sigma dari A untuk I bergerak dari 1 sampai N itu adalah N dikali A. Berarti kan sifat ini ya. Pola di sini itu A, konstanta yang tidak ada kaitannya dengan I sama sekali. Jadi mau I-nya berapapun, A akan tetap A ya. Karena I tidak mempengaruhi A ini. Ini bisa saya katakan bahwa A itu konstanta yang dia tetap nggak akan berubah. I-nya mau bergerak dari 1, 2, 3 sampai N, dia nggak akan terpengaruh. Nah, bedanya nanti cuman kita kalikan aja. Jadi kalau misalkan contoh ini ya, sigma dari 5 untuk I bergerak dari 1 sampai 7. Saat I-nya 1, 5 tetap 5. Saat I-nya naik jadi 2, 5 tetap 5. Ya, I-nya jadi 3 ya 5 tetap 5. 4, 5, 6, 7 bergerak sampai 7, berakhir di 7, ya tetap 5. Cuman nanti perlu kita kalikan ya. Ini kan 5-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai ini kan? 1 sampai 7. Berarti ya 7 kali 5. Jadi kalau I dari 1 sampai N, dari A dengan A itu nggak ada kaitannya sama I, nanti ya N dikali A. N-nya 7 ya. 7 dikali 5 kalau dalam hal ini 35. Berikutnya, sifat kedua, notasi sigma. Dari K kali UI dengan I bergerak dari 1 sampai N, berarti kan ini yang menjadi indeks, yang menjadi suku adalah I-nya ya. Berarti kan K konstanta, K boleh pindah ke depan. Jadi konstanta yang mengalihkan suku itu bisa dipindah ke depan ya. Nanti tinggal yang suku dihitung sendiri. Nah, di sini fokusnya adalah K bisa pindah ke depan. Gitu ya. Sigma ini dihitung sendiri. Nah, karena U di sini ada unsur I-nya, maka ya nanti dijabarin I-nya masuk ya dari 1, 2, 3 sampai N. Berarti kan contoh berikut, sigma untuk 3 kali I kuadrat dengan I bergerak dari 1 sampai 5, berarti kan 3 di sini bisa pindah ke depan. Sigma I kuadrat dihitung sendiri. Karena I di sini terpengaruh oleh I sama dengan 1, ya udah 3 tetap 3. Untuk sigma kita kurung. Dikerjakan I bergerak dari 1 sampai 5, berarti 1 kuadrat. Naik jadi 2 kuadrat. I kuadrat ya, naik jadi 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berhenti di 5 kuadrat. Ini hanya membahas sifat, jadi nggak saya hitung ini berapa jumlahnya. Nanti pada materi keempat nanti ada cara menghitung hasil akhirnya ya. Jadi intinya ini adalah K pindah ke depan. Konstanta boleh pindah ke depan sebelum sigma dan nanti ngalikannya sekali. Berikutnya, kalau ada penjumlahan, lihat sigma untuk UI plus VI, ada 2 suku yang mengandung unsur I ya. I bergerak dari 1 sampai N, itu bisa pecah menjadi penjumlahan sendiri-sendiri. Jadi sigmanya ke masing-masing ini. Jadi bisa dikatakan distributif ya. Sigmanya ke sini, sigmanya ke sana. Maka sigma UI ditambah sigma VI. Lihat contoh ini. Sigma dari I sama dengan, mulai dari I 1 bergerak sampai 5 dengan I kuadrat tambah 2I. Berarti kan nanti I kuadrat plus 2I, kalau saya kurung ya, ini bisa pecah sendiri-sendiri ya. Sigmanya tapi jangan merubah batas. Sigmanya tetap 1 sampai 5 ketemu I kuadrat. Ditambah sigma 1 sampai 5 ketemu 2I. Yang nanti pada penggabungan sifat ya 2I ini 2-nya bisa ke depan lagi ya. Seperti yang tadi ya, 2 kali sigma I. Itu sifatnya. Kalau pengurangan juga sama dengan penjumlahan, intinya adalah sigmanya masuk. Sigma UI dikurangi sigma VI. Sigma I kuadrat dikurangi sigma 2I. Nah, sigmanya masuk gitu aja lah biar gampang, distributif.
Sifat kelima, jika ada bentuk sifat kelima ketika ada bentuk seperti ini ya, berarti kan ini ada pola. Kita lihat sigma I bergerak dari 1 sampai N UI. Tapi ditambah nih, harus ditambah ya, ditambah sigma UI lagi. Tapi sekarang I-nya batasnya lanjutannya. Kalau ini N plus 1. Berarti kalau misal ini I sama dengan 1 sampai 7, di sini 8. Ya, 8 sampai sekian. Intinya N ke sini itu kelanjutannya. Kalau ini N plus 1. Kalau ini 9, ini 10. Ini 10, ini 11. Sampai P. Itu ini bisa semacam bersambung ya. Jadi N sampai N plus 1 ini kayak dilanjutin. Kita ambil batas bawahnya tinggal 1 sampai P dengan UI. Ini dengan syarat apa? Dengan syarat ada 2 syarat. Rumus polanya harus sama. Polanya harus sama. Ini harus lanjut. Jadi kalau nggak lanjut nggak bisa. Pola harus sama dan ininya lanjut. 7 ini 8, 8 ini 9. Maka bisa diringkas batas bawah langsung ke batas terakhir. Rumusnya ditulis sekali. Oke, lihat contoh ini ya. Ini I 1 sampai 5, ini 6 sampai 10. Rumusnya sama I kuadrat. Ya udah berarti I kuadrat dengan batasnya 1 sampai 10. Jadi 1, 5, 6, 10 itu 1 sampai 10. Kalau dijumlah ya 1 sampai 10 dari I kuadrat. Diringkas intinya kalau berlanjut bisa digabung jadi satu penulisan saja dengan batasnya terbawah sama yang paling atas ya, nanti fungsinya atau polanya tinggal ditulis sekali. Contoh yang ini juga, ini polanya 2i plus 3, 2i plus 3 sama. Ini 1 sampai 7, ini 8 sampai 15. Lihat, 7 ke 8 itu nyambung. Ya, jadi fokusnya ini ke sini, nyambung kan? Ini 7 ke 8 nyambung. 7, 8, 9 sampai 15 dari 2i plus 3. Maka langsung diringkas saja 1 sampai 15 nih. 1 sampai 15, 2i plus 3. Bentuknya sama. Berikutnya, ini saya sebut sifat merubah batas ini, perubahan batas. Jadi kalau misalnya kita punya batas bawah M, batas atas N dari bentuk UI, nanti I-nya akan diganti M sampai N ya. Ini bisa kita rubah batasnya. Jadi kalau misal batas bawah kita tambahi P, perhatikan, maka batas atas juga harus ditambah P. Ya, jadi kalau batas bawah ditambah sekian, atas harus sama nambahnya. Namun, bentuk rumus yang ada di pola harus dikurangi P. Perhatikan antara batas dan pola itu berlawanan. Jadi kalau batasnya ditambah, nanti polanya dikurang. Begitu juga sebaliknya, kalau batasnya dikurang, nanti polanya jadi bertambah. Setiap ada I harus ditambah. Contoh berikut. Saya kurung. Jadi I dari 1 sampai 5 untuk rumus I kuadrat min 2I. Ini bisa dirubah kalau I-nya pengennya mulainya dari 5, berarti harus saya tambah 4 ya. Ini saya tambah 4. Saya kasih merah tambah 4. Karena batas bawah ditambah 4, nanti batas atas juga ditambah 4. Jadi yang 1 menjadi 5, yang 5 harus menjadi 9. Namun, rumus yang ada di dalam sini harus dikurangi 4. Setiap ada I kurangi 4. I kuadrat ya, I-nya kurangi 4 dulu. I kurangi 4 baru dikuadratin. Dikurangi 2I. Oke, 2 kurung buka, I-nya kurangi 4 dulu. 2 kurung buka, I kurangi 4. Jadi, I yang ada di pola itu ditambah atau dikurang berlawanan dengan penambahan atau pengurangan pada batas. Ini contoh yang berikutnya, coba saya kurangi batasnya ini. Jadi ini batasnya 7, pengen saya buat 1, berarti harus saya kurangi 6. Maka 10 juga saya kurangi 6, tapi yang di dalam sini harus saya tambah 6. I kuadrat menjadi I plus 6, baru dikuadratin. Min 2I, min 2 kurung buka, I tambah 6. Paham ya intinya ya? Intinya adalah kalau merubah batas, batas bawah ditambah, batas atas ditambah yang sama, dan pola harus dikurangi. Kalau batas dikurangi, batas atas dikurangi, maka pola harus ditambah dengan angka yang sama tadi. Baik, itulah sifat-sifat untuk notasi sigma. Memang belum sampai bahas menghitung, ini hanya contoh
penggunaan sifatnya. Nanti selebihnya kita gunakan untuk menghitung nilainya ya pada video berikutnya. Terima kasih sudah mau menyimak video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.